Baik Ibu Bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kegiatan Diklat Daring Microsoft 365 pada hari kedua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama, baca Bismillah bersama-sama dan baca suratul Al-Fatihah. Berdoa mulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberi kemudahan bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama memperdalam materi berkaitan dengan dua hal, yaitu yang pertama tentang Microsoft Form dan yang kedua adalah materi tentang OneDrive ya. Kita sama-sama mulai saja. Izin saya mau share screen. Ya, langkah pertama seperti biasa kita masuk ke office.com ya. Di sini office.com. Kalau memang ini kita mulai dengan sign in, di sini saya sudah masuk ya, sudah masuk dengan akun Dina Kuslina. Nah, ini. Lalu berikutnya untuk pertemuan materi pertama itu berkaitan dengan Microsoft Form, yaitu ada tulisannya di sini form ya. Kita klik form ini, maka akan muncul Microsoft Form seperti ini. Ya, Microsoft Form ini terdiri dari dua bagian ya. Untuk membuatnya yaitu bisa melalui formulir, ini formulir baru, kuis baru. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya, biar mudah dipahami mungkin. Formulir baru. Jadi biasanya untuk tes kita menggunakan kuis. Karena biasanya untuk kuis nanti bisa diacak. Kalau formulir tidak ada formula untuk mengacaknya. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua-duanya. Kita menggunakan formulir juga menggunakan kuis. Ya, nanti pun mungkin tagihan untuk ibu bapak sekalian adalah diminta untuk membuat formulir atau survei juga kuis. Kuisnya untuk tes gitu, tes sesuai dengan mapel masing-masing. Kita mulai saja dengan formulir. Ya, tampilannya seperti ini. Oke. Langkah pertama kita beri judul, misalkan judulnya tentang survei PJJ, pendidikan jarak jauh di Seman 4. Tulis Seman 4, Tambun Selatan. Baik, untuk latarnya boleh ditambahkan berupa gambar. Nah, misalkan silakan Ibu Bapak gunakan gambar melalui pencarian gambar dari internet atau dari OneDrive ya. Kalau memang kita semua sudah menyimpan gambar di sana atau mengunggah dari HP dari laptop kita. Misalkan dari laptop saya akan mengambil gambarnya logo sekolah. Ya, kita open. Buka. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah punya satu untuk survei judul. Ya. Selanjutnya, bila kita ingin memberikan deskripsi, maka kita tulis seperti biasa deskripsi. Survei ini dilakukan untuk seluruh siswa MAN4 berkaitan dengan pembelajaran
jarak jauh saat pandemi. Ya, misalkan seperti itu. Lalu kita mulai tambahkan yang baru. Kita misalkan beri yang pertama seperti biasa minta nama misalkan. Ini di sini nama. Nama, nah nama ini harus diisi, berarti ini harus diklik ke kanan. Nah, nama. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan kelas. Ya, seperti biasa, pertanyaan kedua adalah kelas. Ya, kelas harus diisi juga, misalkan kalau perlu tanggal lahir silahkan, misalkan tanggal lahir boleh, tempat lahir kalau memang butuh data sekalian, tempat lahir. Oke, lalu berikutnya setelah tempat lahir kita tambahkan tanggal lahir. Tanggal lahirnya menurut aturan tanggal seperti ini, jadi klik sebelah bawah ada untuk tanggal ya. Nah, di situ misalkan kita tulis tanggal lahir. Ya. Oke, misalkan untuk temanya supaya ini lebih berwarna, kita bisa klik di atas ada tema. Nah, temanya seperti ini. Bisa Ibu Bapak pilih. Atau misalkan tambahkan sendiri, mengunggah sendiri silahkan. Misalkan saya ambil temanya yang seperti mana ya, ini deh. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk pengecekan bisa kita lihat pratinjau. Ya, kita coba sama-sama. Nah, beginilah tampilannya. Misalkan kita tulis nama Lina Kuslina, Lina misalkan. Lalu berikutnya ya tulis kelas 12 IPA 1 misalkan. Terus tanggal tempat lahir Cianjur. Dan tanggal lahirnya bisa diisi sesuai dengan tanggal ini. Yang pasti jangan lahir pada tahun 2020 atau bulinanya baru lahir 1 Juli 2020. Begitu ya. Nah, ini adalah saya yakin kita sudah biasa dengan cara seperti ini. Nah, kadang-kadang kita kan ingin apa sih sesuatu yang agak lain gitu mungkin. Nah, kita bisa kembali lagi ke komputer ya. Klik lagi, kita kembali ini aja. Nah, misalkan pada saat ulangan, balik lagi, ketika ulangan, kadang-kadang kita ingin misalkan satu siswa itu hanya mengerjakan satu kali. Jadi lebih baik kita save di sini, kita buat link. Jadi di sini misalkan kita ubah, di sini bukan nama dulu. Nah, kita mulai lagi. Balik lagi ya. Kita ubah di sini, kita ubah tidak nama, tapi kita mulai dari kelas. Atau kita ubah aja dengan bentuk lain ya. Nah, kita buat aja di sini deh, tambah kita pilihan ganda. Oke. Misalkan ini ya. Ini mulai di sini kita buat kelas. Misalkan kelasnya 12 IPA 1. Lalu yang ini 12 IPA 2 gitu kan. Nah, kita supaya satu siswa itu langsung IPA 1 siapa saja, jadi kita siapkan semuanya, kita buat semacam link gitu. Nah, di sini yang nomor 1 kita hapus saja, tidak jadi dengan nama ini, kita hapus. Jadi inilah nomor 1-nya, kita mulai bergerak dari kelas. Ya. Setelah kelas, kita siapkan dulu nomor berikutnya adalah daftar namanya. Ya, jadi tadi ini kelas. Oh, ini kelas ya. Oke, kelas. Habis kelas kita tambahkan, tapi tambahkannya berupa pilihan. Misalkan ini kita mulai dengan di sini tes ya.
Yang tadi taman tadi kita mulai tulis di sini misalkan nama. Ini mulai nama. Nama. Ini nama untuk kelas IPA 1 ya. Jadi misalkan IPA 1 itu kebetulan namanya misalkan siswanya Leona. Misalkan kedua Rara misalkan. Oke ya. Berikutnya kita buat untuk daftar nama untuk IPA 2-nya. Nah, pilihan keduanya bentuk pilihan juga. Oke. Oh, kelas ini nama. Ini pertanyaan di sini untuk nomor 3 ini kita siapkan nama untuk kelas IPA 2. Nama. Misalkan IPA 2 namanya siapa siswanya? Misalkan Bumi. Lalu namanya di sini Manan. Nah, supaya kita ngelingnya langsung, maksudnya dari begitu kita memilih kelas, kita akan langsung ketemu untuk memilih nama di posisi kelas itu. Baik, ini saya geser dulu yang bawahnya, maaf yang bawahnya. Kelas ini sudah tidak dipakai, kita hapus aja. Kita hapus karena kelasnya udah pindah ke depan, biar nggak pindah. Oke. Nah, jadi ketika kita di kelas IPA 1 ini, kita inginnya dari IPA 1 otomatis masuk ke daftar nama IPA 1 ya. Nah, di sini ada titik 3. Nah, titik 3 terhalang nih. Terus, aduh, nanti dulu. Ya. Nah, di sini ada tambahkan pencabangan. Nah, begitu. Jadi nanti ketika siswa bilang IPA 1, maka kita arahkan ke nomor 2. Maka di sini kita arahkan ke nomor 2, yaitu ke nama nomor 2. Nah, kalau IPA 2, kita arahkan ke daftar nama di nomor 3. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya, supaya dari nomor 2 ini kita tidak lari ke nama anak IPA lain, maka di sini lanjut juga. Yang ini berarti langsung ke tanggal lahir. Mau jawabannya Leona, mau jawabannya Rara, dia dikondisikan langsung ke tempat lahir. Begitu juga dengan nama pada kelas IPA 2. Kita linkkan langsung ke tanggal lahir. Ke tempat lahir ya, maaf. Tempat lahir. Ini juga ke tempat lahir. Maaf, tidak terlihat. Bisa dulu. Nah, seperti itu. Sehingga kita punya bentuk dari kelas, langsung kita link ke nama tiap kelas masing-masing. Ya. Baik, sekarang kita kembali dan kita coba. Ya, kita coba uji coba. Ya, ini misalkan kita isi, misalkan ada anak ternyata dia kelas IPA 1. Oh, siapa namanya? Oh, namanya Leona, link Leona. Maka yang muncul berikutnya adalah tempat lahir. Begitu. Coba sampai di sini dulu biar nggak terlalu banyak. Ini berikutnya seperti tadi, tinggal diisi. Ya, misalkan tempat lahir Leona di mana? Di Bekasi misalkan. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal, kalau nggak salah Leona ulang tahunnya Juni. Juni tanggal berapa ya? Apa 10? 10 Juni baru bayi. Nah, seperti itu. Lalu kita kirim. Ya, mungkin demikian untuk sementara. Kita dulu. Ya, oke. Baik. Share-nya, ya ini nggak usah ini. Ya, sementara kita tutup dulu. Kita ke sesi tanya jawab dulu. Sampai di situ bagaimana? Mungkin ada yang mau bertanya, tidak? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya atau tidak?
Iya, Bu. Ya, silakan Bu Neng. Ya, Bu Neng, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana? Selama ini kan kalau kita menggunakan membuat soal di Google Form di Google Form itu kan cenderung anak bisa udah ada, maksudnya bisa di hacker ya sama anak-anak. Nah, bagaimana keamanan untuk di Microsoft Form? Nah, kalau berkaitan dengan keamanan, saya belum tahu banyak ya. Sementara ini yang kemarin saya pelajari baru teknik pembuatannya, termasuk teknik-teknik yang memungkinkan. Mungkin nanti ini pertanyaan yang tertunda, insya Allah nanti saya coba tanyakan juga. Mohon maaf ya, Beneng. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas Ini pertanyaannya. ada Madam katanya pengen say hello. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Madamnya pakai itu. Iya, sedang proses. Ya, oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Novianti. Ya, silakan. Iya, assalamualaikum. Saya mau tanya tadi bisa di link ya Bu ya, dari misalnya kelas IPA 1 kan nama IPA 1 gitu ya. Bisa nggak misalnya saya bikinnya nama tapi nanti dia ngisi sendiri gitu nge-linknya. Nama maksudnya nama gimana? Jadi kan tadi kan ibu isi dulu tuh nama IPA 1 Leona terus siapa lagi gitu kan. Saya nggak ngisi, tapi biar anak yang ngisi bisa nggak? Ya bisa saja. Berarti tadi di soal nomor 2 linknya kita kosongkan berupa persoalan soal teks. Kalau tadi kan saya pilih soal pilihan agar nama kita nama siswa langsung kita disimpan di situ. Jadi anak lebih mudah gitu. Ya mungkin di beberapa form kadang-kadang kita suka diminta misalkan berasal dari mana DKI. Langsung berikutnya kan DKI DKI-nya Jakarta Timur atau mana gitu. Iya. Itu kalau Jawa Barat mungkin Kabupaten Bekasi. Begitu ya, Bu Novi ya. Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, kalau begitu lanjutkan. Mohon maaf saya mute all dulu. Baik. Berikutnya ternyata terhapus ya yang tadi ya. Kita kembali lagi. Mohon maaf bentar. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk berikutnya seperti biasa kita boleh saja setelah ini berkaitan dengan data baru masuk ke berbagai pertanyaannya. Kalau misalkan merupakan bagian yang terpisah, maka berikutnya adalah kita pilih dulu di sini ada bagian atau section. Jadi setelah bagian ini kita tulis bagian 2, misalkan survei. Surveinya. Misalkan istilah survei ini sesuai dengan pengalaman Anda. Ya, seperti biasa mungkin di sini ada berbagai soal, silakan saja misalkan bisa dimulai dengan misalkan ya pertanyaan-pertanyaan baik berupa pilihan atau mungkin isian, misalkan ditanyakan kegiatan pelajaran saat COVID. Misalkan apa di sini
berupa daring, online atau daring. Maaf ya sama saja, atau daring. Dan berapa misalkan kegiatan yang berupa mengandung apa tuh pertanyaan skala Likert, bisa saja kita gunakan skala Likertnya. Nah, ada di sini skala Likert. Ya, bisa bagaimana dapat kalian dapat Anda tentang pembelajaran jarak jauh. Apakah misalkan menyenangkan? Misalkan jawabannya alternatifnya mungkin di sini ya, atau mungkin tidak, atau bisa saja pilihannya misalkan berkaitan dengan sikap tertentu, misalkan setuju, tidak setuju, atau mungkin misalkan menurut dia baik, misalkan cukup, tidak baik, gitu, dan seperti itu. Silakan kembangkan lalu isi berikutnya, misalkan merasa kesulitan, misalkan ya atau tidak. Kalau kita opsinya hanya butuh dua, maka opsi yang lainnya bisa kita hapus saja. Misalkan ini kita hapus, ini juga kita hapus, saya hapus. Ya, gitu. Kalau misalkan ada 3, ya gunakan 3 dan seterusnya. Seperti itu. Itu dalam bentuk skala Likert. Lalu berikutnya bisa saja kita gunakan dalam pertanyaan biasa, baik pertanyaan isian dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Lalu berikutnya adalah bagaimana proses kita setting. Di sini untuk di setting, kita mulai setting itu bagian dari pengaturan atau setting. Nah, di sini terserah yang kita inginkan bagaimana, apakah kita semua yang kita beri tautan atau beri link boleh merespon, atau hanya orang tertentu. Misalkan kalau ini terbuka untuk umum, ya kita pilih yang ini. Gitu. Tapi kalau misalkan seperti ulangan-ulangan, kadang-kadang kita meminta ini minta untuk hanya orang tertentu. Ya, misalkan satu orang hanya boleh merespon 1 kali, misalkan. Lalu cetak nama atau tidak cetak nama seperti itu. Jadi dengan demikian, kalau kita klik seperti ini, maka tidak akan terjadi seperti ada beberapa guru yang mengeluh. Ini katanya siswanya 36, tapi ternyata responnya ada sampai 40. Ternyata dia diulang-ulang, ya. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya, misalkan ini tentang opsi tanggapan. Misalkan apa, terima tanggapan, jelas terima. Tanggal mulai, sekarang tanggal selesai. Misalkan batas pengumpulannya tanggal berapa, silakan pilih aja, dan jamnya juga. Misalkan mau ambilnya tanggal berapa, bebas aja, silakan. Akan kita pilih tanggal terakhir tanggal 16 untuk pengasuhan data. Lalu di sini kita sama-sama lihat acak pertanyaannya tidak hidup. Kenapa? Karena di sini adalah pada Microsoft Form. Karena form itu tidak perlu diacak-acak, tapi nanti di bagian kuis ini bisa dinyalakan acak pertanyaan itu, ya. Jadi tidak bisa praktekkan di sini. Lalu sesuaikan. Nah ini silakan bila akan memberi tanggapan, misalkan Anda telah memberi tanggapan mungkin Anda telah survei, ya silakan ditulis aja survei pembelajaran jarak jauh. Nah, yang terakhir adalah apakah kita akan memberi mengirim tanggapan kita, kirim tanda terima kita ke email masing-masing atau tidak. Nah, mungkin kalau ini mau setiap responden menerima silakan. Kalau tidak ya udah nggak usah, mungkin seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Lalu berikutnya untuk proses bagikan.
proses bagikan ini, ya, kita bisa memilih juga apakah saat membagikan itu kita membagikan kepada siapa saja atau hanya orang-orang tertentu, ya. Kalau misalkan semuanya bisa saja, silahkan bagikan dengan cara itu. Misalkan siapapun bisa mengisi. Ya, demikian seperti itu. Lalu di sini adalah ada linknya, ya. Nah, langkah pertama misalkan untuk menyerahkan nanti tugas, ini linknya kita atau kita untuk menyebar survei ini, linknya kita copy, kita salin. Nah, karena link ini cukup panjang, maka boleh kita perpendek misalkan dengan menggunakan gg.gg, g.gg, misalkan seperti itu. Nah, ya. Ya, di sini kita copy paste. Ini yang demikian panjang. Lalu kita akan memperpendek langsung atau kita dengan tulisan tertentu biar mudah diingat. Misalkan kita pakai customize. Nah, kita tulis misalkan di sini yang kita inginkan adalah namanya misalkan survei.pjj.sman4 misalkan seperti itu, lalu kita perpendek. Nah, muncullah ini. Ya. Demikian. Lalu ini tinggal kita copy. Copy dan kita bagikan ke ke grup HP, medsos lainnya, silakan. Mungkin seperti itu. Mungkin itu prosesnya. Jadi demikian untuk yang Microsoft Form. Ya. Sampai di sini dulu. Bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Ya. Oke. Silakan yang mau bertanya, Bu Neng. Ya, Assalamualaikum Bu Lina. Silakan Bu Neng. Iya, Bu Lina. Iya, Waalaikumsalam. Kalau Silakan. misalkan kan tadi kan cara menuliskan soal langsung di Google, di Microsoft Form-nya ya. Kalau misalkan kita bikin dulu soalnya seperti biasa, nah terus di copy bisa nggak? Ya. Gimana? Oh ya. Iya, misalkan ditulis dulu di Word tulis, gitu. ya di Word dulu kayak biasa untuk biar cepat gitu ya. Nah terus di copy kan boleh, itu bisa nggak? Ya boleh, sangat boleh sekali. Bisa ya. Ya. Begitu juga daftar nama biasanya Bu Neng. Jadi daftar nama itu kalau kita 36 begitu di copy, diklik langsung seret keluar 36 gitu. Seperti tadi yang daftar namanya. Ya. Ya, terima kasih Bu Lin. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lainnya? Ya, nanti jadi salah satu tugas Ibu Bapak adalah untuk membuat survei ini. Dan yang dikirimkan adalah berupa linknya seperti tadi. Ya. Oke, berikutnya adalah tentang kuisnya. Langkah kedua tentang kuis, sebetulnya mirip-mirip saja. Maaf, saya mute all dulu. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Ya, bagian kedua adalah tentang kuis. Sebetulnya kuisnya sama saja. Kalau kita seperti tadi langkahnya sama, misalkan ulangan matematika. Nah, mungkin seperti biasa kita langkah pertama beli nama, lalu ini wajib ya, nama, lalu kelas,
Lalu mungkin mulai dengan soal. Ya, jadi kalau di sini karena di bagian kuis itu tidak ada bagian-bagiannya, maka kita langsung soal. Maka soal pilihan ganda seperti biasa. Kalau misalkan pertanyaan langsung silakan, misalkan siapa Presiden RI keempat, kan misalkan di sini Soekarno. Maaf saya lupa belum membuat ini. Soeharto dan seterusnya. Lalu jawaban yang tepatnya kita centang, gitu ya. Misalkan jawaban cepatnya ini, ya kita jawabannya ini centang. Maka jawaban yang tepat adalah sudah kita tandai. Nah, bila kita ingin memberi komentar, maka kita bisa klik di bagian ini. Bisa komentarnya selamat atau wow, benar, itu seperti itu. Maka di sini komentarnya masih belum tepat. Sama mungkin untuk pelajaran eksak bisa jadi ini supaya siswa tuh langsung ada respon juga, ya. Nah, berikutnya juga bisa jadi kalau soal itu berupa soal yang ada gambarnya, boleh. Nah, bila ada gambarnya, maka kita tinggal cari aja di sini gambarnya. Akan cari gambarnya bisa diambil dari internet, bisa dari OneDrive, bisa diunggah. Ya, misalkan kita unggah dari laptop saya. Ya, misalkan kemarin ini tentang perkembangan alam ya, misalkan perhatikan gambar dan di samping perkembangan secara misalkan generatif atau vegetatif. Gitu. Jawabannya ternyata generatif, misalkan kita centang. Kalau kasih komentar lagi. Begitu juga yang ketiga adalah bila kita akan menggunakan berkaitan dengan matematika. Ini bisa kita tambahkan, di sini ada bagian matematika. Nah, masukkan persamaan, di sini bisa muncul. Cuma memang ini masih terbatas juga, jadi kalau misalkan yang tidak ada di sini, silakan kita buat matematikanya seperti biasa dalam bentuk gambar. Misalkan ditanya apa log 25 dari misalkan berapa dan seterusnya lah, tambah kali bla 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 gitu dan seterusnya. Lalu di sini soalnya misalkan tentukan mulai dari kurang lebih seperti itu. Misalkan hasilnya 1, atau hasilnya misalkan 2, ya. Cuma memang untuk pelajaran eksak seperti matematika fisika masih banyak keterbatasan. Jadi bisa saja kita seperti biasa gunakan dulu menggunakan MetaType kalau matematika mungkin, dan setelah itu unggah dalam bentuk gambar. Nah, mungkin seperti ini ya, seperti tadi kalau untuk temanya ya tinggal pilih aja sembarang. Lalu untuk settingnya
Nah, di bagian setting, ini kita bisa memilih satu respon untuk satu siswa. Ya, supaya tiap kelas kita tidak mengerjakan lebih dari satu. Misalkan tanggal selesainya silakan diatur, boleh tanggal mulai berapa, tanggal selesainya jam 10, misalkan tanggal selesainya jam 10, jam 11, berarti 1 jam. Nah, di sini ada acak pertanyaan. Ya. Nah, cuma hati-hati untuk acak pertanyaan, apakah semua pertanyaan diacak? Nah, kalau misalkan nomor 1 dan 2 itu berupa nama, nah, kan nama tidak usah diacak misalkan. Boleh di sini ada kunci pertanyaan. Nah, jadi untuk 1 sampai 2 misalkan tidak usah ikut diacak. Nggak usah nanti namanya pindah ke bawah nanti. Lalu pesannya, Anda telah melakukan tes. Belajar terus, tetap semangat. Jangan terusnya seperti itu. Lalu kita bagikan. Ya. Dan setelah itu kita tinggal bagian seperti tadi langkahnya. Baik, kita coba seperti biasa seperti itu, mulai dari nama, lalu itu pertanyaan. Oh, yang terakhir adalah, nah ini baru kita sampai pilihan ganda ya. Akan kita ambil sini nama, masukkan nama, siswa, kelas, IPA, maaf, kelas ya kelas 10, kelas 10 apa? Misalkan pertanyaan nomor 1 adalah 2, 1 deh. Muncul ya langsung ya. Bukan, maaf, ini sudah soal berapa? Kelas, oh ini nomor 3 ya. Ya, oke, ini genap kreatif. Ini misalkan Insinyur Soekarno. Kirim. Muncul itu ya, itunya ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya, coba kembali. Komentarnya ternyata tidak mau muncul ya. Nanti kita coba lagi. Yang terakhir mungkin itu aja berupa isian. Isiannya nanti bisa kita juga membuat isiannya mana ya? Itu berupa isian. Misalkan isiannya siapa pahlawan dari Surabaya. Dan seterusnya. Misalkan kita akan memberi jawaban alternatif, yaitu jawabannya kita tulis di sini, jawaban benar adalah misalkan Bung Tomo. Gitu. Masih ada matematikanya, gitu kan. Bung Tomo. Nah, kalau kita misalkan kadang siswa itu mungkin saja nulisannya Tomo saja, misalkan. Atau mungkin Pak Tomo. Jadi ketika siswa mengetikkan itu dalam bentuk apapun yang mungkin ditulis siswa, maka tetap akan muncul dengan sebagai jawaban yang benar. Mungkin seperti itu untuk sementara. Baik, saya akhiri dulu untuk ini. Ada pertanyaan nggak? Bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelas ya? Ya, silakan Bu Novi. Ya, silakan Bu Novi. Di pilihannya itu nggak bisa upload gambar ya, Bu? Oh, di pilihan. Ya, di pilihan. Saya belum coba tuh, Bu Novi. Ya, tadi saya coba cari, kayaknya nggak ada gambar deh. Iya, yang gambar itu baru muncul di itu ya? Di pertanyaan aja. Di pertanyaan saja, iya. Nanti coba kita sama-sama di explore ya.
Ya, sementara saya baru tahunya seperti itu. Memang tidak melihat gambar ya. Ya mungkin kita matematika agak kesulitan ya Bu Novi ya. Jadi gini Bu Novi, seandainya kalau pilihan nggak ada, kalau menurut saya, kalau pilihannya nggak ada, maka di situ di soal pilihan gandanya langsung kita ambil berupa gambar. Jadi di soalnya itu kita cropping sampai ke pilihan A B C D-nya. Maka pilihan bawah tinggal tulis A B C gitu. Ya, atau 1 2 3 gitu. Cuma kalau yang gitu mungkin bisa. Jadi nanti OM-nya yang sesuai. Nah, saya biasanya mengakali seperti itu. Sama juga di Google Form juga kalau nggak salah nggak ada, saya buat seperti itu saja. Itu mungkin Bu Novi. Terima kasih. Ya, kasih. Ya, sama-sama. Baik, siapa lagi yang bertanya? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan ya. Ya, materi pertama tentang Microsoft Form sudah selesai. Kita masuk ke materi kedua. Materi kedua adalah tentang OneDrive ya. Ya, kita kembali lagi. Ya, OneDrive. OneDrive itu adalah ini. Ya, kenapa OneDrive ini penting dan insya Allah cukup bermanfaat karena melalui OneDrive ini kita bisa saling berbagi, kita juga bisa menyimpan arsip-arsip kita dengan aman, ya. Pada daerah My File ini otomatis inilah file-file kita yang tidak bisa sembarang orang lain melihat gitu. Jadi kita melihat misalkan arsip berupa foto-foto dan lain-lain yang kadang-kadang di HP sangat banyak ya, kita pindahkan ke laptop dan kita pindah ke sini ke OneDrive ini ya. Bagaimana kapasitas OneDrive ini bisa kita lihat kapasitasnya itu sampai 5.123 ya gigabyte ya. Nah, untuk melihatnya kita bisa dilihat dari sini, return to classic OneDrive. Ya, di sini ada tanda setting, lalu di sini ada site contents. Oh maaf, bukan dari site contents, ternyata dari maaf, bukan dari sana. Oh ini dulu harus kembali lagi. Ya, kembali lagi nanti ternyata tadi udah kehapus. Ya. Mohon maaf, nanti coba lagi. Ini bagian bawahnya, return dulu ke klasik. Tadi ya udah ya. Kembali lagi. Mana ya? Tadi bukan site itu ya. Harusnya bukan site konten tapi site. Udah ditunda dulu nanti penglihat dari itu. Ini munculan. Mohon maaf ini karena settingannya berbeda, jadi itu harus dilihat di setting klasik. Nah, bawah ya tadi. Ya. Nah, di sini bukan site setting, nah lihat site setting ya yang kita lihat. Nah, di sini terlihat ada matrix storage matrix. Ya. Nah, ini terlihat bahwa saya menggunakan masih sangat sedikit
dari 5.120 GB hanya baru terpakai sedikit, sehingga masih tersisa 5.119,96 GB. Ya, ya ini tidak usah menjadi pusing, hanya untuk memperlihatkan saja. Sekarang bagaimana kita menggunakan OneDrive ini? Kembali lagi ke OneDrive. Ya, di sini di OneDrive ini ada beberapa cara untuk kita memasukkan ke OneDrive. Yang pertama adalah kita langsung membuatnya dengan new ini. Baru bisa kita misalkan membuat folder. Misalkan saya akan meminta ibu-ibu untuk memasukkan folder misalkan RPP. Nah, ini RPP misalkan diklat jangan desiminasi Jabar 6 LK ya. Maka yang kita buat itu foldernya langsung ada nampak di sini. Ya, RPP desiminasi. Ibu Bapak memasukkan ini RPP desiminasi. Jadi setiap guru memasukkannya RPP seperti ini, ya. Bagaimana RPP ini atau nih ya, kita akan sharing misalkan beberapa materi. Misalkan kita akan sharing, saya akan sharing satu materi ini, misalkan tentang kaidah kaidah pencacahan. Oke, satu-satu dulu ya. Tadi kita membuat folder. Nah, di samping membuat folder, membuat bermacam-macam, misalkan mau berupa Excel yang bentuknya adalah online. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat misalkan data berupa Excel, maka ini adalah Excel-nya adalah Excel online. Ya, seperti ini. Misalkan kita beri nama, misalkan ini data peserta desiminasi. Jabar 6, Jabar 6 LK. Gitu. Kan di sini seperti biasa, nama, nomor, nama, misalkan tempat lahir, tanggal lahir, terusnya kita buat seperti biasa, ini seperti Excel biasa. Dan seterusnya ya. Nah, ini sudah berupa berupa Excel online. Jadi kalau kita sudah menuliskan ini, nanti di OneDrive langsung kita muncul lagi tamannya. Nah, ini belum diberi nama ya. Ini belum. Ya. Ini ya. Nah, ini ya para peserta karena nggak diberi nama tadi ya. Wah, ini ya. Ya sudahlah. Nah seperti itu. Lalu langkah berikutnya adalah bagaimana kalau kita berbagi. Misalkan kita berbagi tentang ini, kita bisa berbagi dengan berbagai cara. Misalnya, ya sudah. Langkah kedua, mohon maaf. Langkah kedua adalah untuk upload. Upload itu bisa juga selain tadi kita membuat sendiri di sini berupa online, bisa juga kita upload baik file atau folder, misalkan dari komputer kita, dari laptop kita, misalkan file. Ya, otomatis tersambung dengan laptop. Ya, misalkan saya akan mengubah bahan ajar. Ya, misalkan tentang apa ya? Tentang RPP translasi.
Ya, sudah muncul. Jadi kecepatan kita mengubah tergantung juga kecepatan kekuatan internet yang kita gunakan. Ya, selain upload file juga berupa upload folder juga bisa. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau nge-share. Ya, misalkan kita mau share tentang kaidah penjajahan. Kita buat share, kita centang. Nah, di sini alternatifnya banyak. Bisa membuka PowerPoint tersebut, bisa share, bisa copy link, bisa download, bisa menghapus bahkan, atau memberi nama lagi, atau automate. Nah, automate itu power automate itu untuk kita langsung sambungkan. Seperti mirip mungkin dari data Excel kita akan membagikan email ke 25 orang menggunakan power automate itu ya. Dan seterusnya ya. Misalkan kita akan share, kita klik share di sini. Nah, muncul seperti ini. Nah, sekarang kalau kita hanya akan share lalu membagikan link, kita cukup nanti langsung ini copy link dari sini. Ya. Atau kalau kita mau ada aturan tertentu, silahkan klik dulu di sini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah akan kita share ke setiap orang yang ada di link? Ya, maksudnya setiap orang yang dihubungkan dengan link, misalkan ini, atau hanya guru inovatif saja, pupil dengan link pada guru inovatif, atau pupil dengan akses tertentu ini, atau ada spesifiknya, gitu ya. Kita pilih misalkan ini untuk semuanya aja. Lalu setelah itu di bawah juga ada setting. Nah, di sini settingnya adalah apakah kita misalkan akan memberi begitu saja atau kita akan menggunakan password. Misalkan kita akan membuat password. Ya, kita akan pakai password. Passwordnya apa? Misalkan Rina 280571. Kurang bagus ya, nggak apa-apa lah. Ya, seperti itu. 71%. Wah, good. Nah, sudah kita langsung masukkan. Nah, di sini terlihat artinya ketika orang lain akan melihat materi kaidah penjajahan ini, dia bisa membuka, tapi dia harus membuka dengan password yang tadi kita itu. Jadi kalau tidak ada passwordnya ya sudah, biarkan saja. Itu berikutnya. Lalu langkah berikutnya adalah untuk copy link. Jadi ini kita kasih linknya, copy link. Nah, ini linknya seperti biasa. Lalu kita copy. Nah, udah copy, misalkan akan kita perpendek. Seperti tadi kita perpendek di sini. Nah, kita pindahkan di sini ganti dengan seperti tadi Ctrl V. Lalu kita minta customnya ganti dengan misalkan MTK statistik itu ya ini. Jadi muncullah link yang baru yang memang mudah-mudahan kita mudah untuk mengingatnya. Seperti itu mungkin untuk sementara sampai di sini dulu. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Silakan Ibu Bapak, barangkali ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Ya, kalau tidak ada bertanya berarti kita sudah selesai sebetulnya materi hari ini, hanya tinggal itu saja. Mungkin selanjutnya adalah berkaitan dengan tugas. Ya, hari ini Ibu Bapak akan memiliki tugas untuk tugas berupa link tadi. Nah, silakan nanti Ibu Bapak gunakan. Nanti kita cobakan dulu aja. Baik, di sini.
bagaimana cara mengirimkan tugas dalam bentuk link. Ya, misalkan saya buka dalam ini saya belum. Ya, ya baik. Misalkan di sini saya bukakan contoh bagaimana pengumpulan tugas bila tugas tersebut berupa link. Saya buka tugas saya. Ya. Nanti Ibu Bapak mengirimkan tugas seperti link seperti ini. Ya, adapun cara mengirimnya adalah seperti ini. Seperti biasa kita mulai dari Edward. Nah, nanti nama-namanya silahkan disesuaikan seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti Ibu Bapak akan memiliki 3 tugas, yaitu tugas pertama membuat Microsoft Form tentang survei, kedua Microsoft Form tentang ulangan atau kuis, dan yang ketiga adalah bahan ajar. Ya, nah caranya adalah ini nggak bisa, ternyata tidak bisa dibuka, nah sudah ditutup. Saya contohkan saja di grup kita ya. Oh, nggak bisa, ini saya karena saya lagi sebagai ini ya. Kita balik lagi ke grup orang lain. Mohon maaf, di sini saya sebagai guru tidak bisa mengirim tugas. Saya pilih grup lain aja, misalkan grupnya Pak Irfan atau grupnya Ibu Bapak saja. Yang kemarin aja cerita. Sudah di return ya. Nah, Ibu Bapak ketika mengirim tugas, kalau misalnya tugas yang ingin direvisi, kita klik di sini undo ya. Seperti itu. Nah, di sini ada Edwork seperti kemarin. Nah, bila yang kita kirimkan itu berupa file, maka kita pakai upload. Namun bila kita mengirimkannya berupa link, sini klik link. Lalu linknya silakan diketik di sini.
HTTPS, misalkan HTTPS, atau dikopikan seperti tadi dari URL yang memperpendek itu ya. Misalkan tadi survei, mau diketikkan atau dikopi bla 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 gitu kan. Mau pakai teksnya display boleh, kalau di sini nggak usah pakai teks display, langsung sini tinggal di klik attach. Ya, misalkan nih klik survei, jadi survei apa ya, PJJ MAN 4, misalkan itu seperti itu, lalu kita kirim attach. Nah di sini sudah muncul, dan setelah itu baru turn in. Ya mungkin sampai di sini dulu. Bagaimana, apa ada yang akan ditanyakan? Silahkan Ibu Bapak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oh, masih ada. Ya, silakan Bu Neng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulin, tadi pas silakan. apa penamaan yang link itu ya, tadi kan sempat terputus, jadi saya belum paham gitu cara apa sih tadi mengirimkan tugas menggunakan link. Cara mengirimkan tugas, diulang tadi ya kirimnya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya ulang lagi ya. Nah, di sini langkah pertama adalah seperti biasa add work. Ya, lalu klik link. Lalu tulis linknya atau dari yang tadi HTTPS, misalkan Lina Uslina, misalkan Sway gitu, misalkan Sway Sman 4 seperti itu, ya udah tinggal attach aja Pak. Nah maka muncul di sini Lina Uslina Sway. Bagaimana? Bisa, insya Allah ya. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup paham? Ya, sudah cukup paham? Insya Allah paham, Bu Lina. Mohon. Ya, kalau sudah cukup paham,